330, episode 62 Musuh Tuhan 3. Portal berputar-putar muncul di langit. Rasi bintang, Queen of the Darkest Spring, menatapmu. Lisensi Pluto diperoleh dari Hades. Saya bisa menggunakan Pluto secara bebas dalam waktu terbatas Gigantomachia diadakan. Hahaha, manusia belalang. Anda menghafal perubahan awal meskipun tidak menyukainya. Itu suara nakal Kim Namun, prajurit raksasa itu tidak segera muncul. Hanya ada kegelapan jurang yang terlihat di balik portal yang berputar-putar. Ngomong-ngomong, bisakah kamu menunggu 10 menit? Lingkaran pemanggil rusak dan aku tidak bisa langsung pergi. Raksasa menginjak kaki mereka terlalu banyak. Sialan, Herakles memancarkan cahaya putih dan melihat ke arahku dengan mata kosong. TL, perubahan kecil dari Hercules di bab terakhir. Mau bagaimana lagi? Saya harus membeli waktu sebanyak mungkin. Saya melangkah maju dan berteriak, Herakles. Pahlawan dari 12 tugas. Petik 2. Herakles menatapku. Panah merah di atas kepala Herakles berkedip-kedip. Rasi bintang adalah pemimpin Olympus. Seperti yang diharapkan, dia adalah salah satu dari 2 pemimpin Olympus. Menurut mitos, Herakles adalah seorang pria yang membunuh pemimpin raksasa di Gigantomachia. Banyak rasi bintang di Ways of Survival berbicara tentang dia. Selama Herakles hadir, pemenang Gigantomachia tidak akan berubah. Petik 2. Banyak inkarnasi bersorak ketika mereka melihat Herakles. Oh, Herakles. Petik 2. Herakles, pahlawan Olympus yang meninggalkan banyak mitos dan cerita rakyat. Terlepas dari banyak cerita yang menggema melalui Starstream, jumlah rasi bintang yang benar-benar melihat Herakles dapat dihitung dengan satu tangan. Dia adalah seorang dewa, campuran antara dewa dan manusia. Dia memiliki tubuh baja. Kisah-kisah pelindung Olympus beredar di sekitarnya. Kisah, manusia yang mencekik singa Nemea, telah dimulai. Kisah, manusia yang memukul babi raksasa, telah dimulai. Kisah, manusia yang menguasai Cerberus dengan tangan telanjang, telah dimulai. Sejumlah besar kisah bersinar di tubuh Herakles. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti cerita gila. Masing-masing dari mereka adalah paling tidak, cerita kelas legendaris. Skala, cerita raksasa-nya tidak tertandingi, tetapi saya tidak memulai permainan tanpa mengetahui hal ini. Sekali lagi, rumor di Starstream tidak bisa dipercaya. Aku berbicara dengan suara yang provokatif dan kepalan Herakles terbang ke arahku. Keterampilan eksklusif, bookmark, diaktifkan. Miniaturisasi dan elektrifikasi diaktifkan. Tinju Herakles melewati bagian atas kepala saya dan membuat kawah di tanah tempat saya berdiri. Saya tersapu kembali oleh kekuatan bodoh tapi saya tidak menghentikan provokasi. Pukulanmu hanya sebanyak ini. Saya tidak tahu apakah ini cukup untuk mengalahkan raksasa. Teriakan marah sepertinya meledak dari tubuh Herakles. Aku tahu banyak cerita tentangmu. Anda menangkap singa Nemea, membunuh seekor Hydra, memburu burung Stymphalian. Itu adalah kisah luar biasa yang bisa dicapai, satu orang, dalam waktu singkat. Petik 2. Akhirnya, sebuah suara sejati keluar dari tubuh Herakles. Tepat sekali. Itu aku, Herakles. Itu menyeramkan mendengar suara itu. Itu mungkin setara dengan 12 dewa tetapi sebagai hasilnya, saya bahkan lebih yakin. Aku mendengar desas-desus bahwa kamu dilahirkan untuk Gigantomachia. 12 tugasmu adalah cobaan untuk kemenangan Gigantomachia. Petik 2. Beberapa rasi tertarik pada kata-kata Anda. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis mengkhawatirkanmu. Saya tidak tahu bagaimana dia mengambil kata-kata saya tetapi Herakles menggedor dadanya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler untuk melihat monster yang tingginya lebih dari 20 meter melakukan hal seperti itu. Saya terus berbicara. Lalu, salah seorang kolega dekatku mendengar ceritamu dan mengajukan pertanyaan. Saya menekan kemarahan saya yang mendidih. Herakles asli lahir setelah masa bencana besar. Lalu bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam Gigantomachia yang terjadi sebelum itu? Yosangah yang mengatakan ini. Keributan terjadi di antara rasi bintang di saluran. Mata Herakles berkilau dengan marah ketika suara aslinya terdengar. Pria sombong, apakah Anda mengatakan bahwa Herakles ini bohong? Iya, bukan hanya kamu, tetapi semua dari 12 dewa. Herakles diam pada jawaban saya. Kamu membuat banyak cerita palsu. Anda melakukan ini dengan memanipulasi mereka. Petik 2. Herakles jelas terlihat malu. Aku juga terkejut. Jika Anda terus berbicara dan berbicara omong kosong, itu mungkin suatu hari nanti menjadi cerita nyata. Petik 2. 1000 tahun, 2000 tahun. Kebohongan diulangi selama puluhan ribu tahun. Setelah itu menjadi sebuah cerita, bisa dikatakan awalnya ada. Bukankah itu luar biasa? Petik 2. Aku adalah Herakles. Herakles of Gigantomachia dan simbol Olympus. Ya, mungkin di garis dunia lain. Di suatu tempat di dunia lain, kamu benar-benar membunuh singa dan Hydra Nemea. Petik 2. Rasi bintang, sekretif plotter, membuat senyum tertarik. Saya menatap langit ketika saya berbicara. Saya bergerak melalui putaran 1863 dan ingat putaran yang tak terhitung jumlahnya yang Yo Jong Hyuk lalui. Namun, itu tidak terjadi di dunia ini. Di dunia ini, pahlawan seperti Herakles tidak ada. Petik 2.
Kamu. Itu karena Herakles adalah nama senjata cerita yang kamu buat. Zeus, Dewa Petir, telah menabur benihnya dalam persiapan untuk Gigantomachia. Seperti biasa, benih di sini adalah metafora. Zeus takut pada raksasa dan mengumpulkan cerita-cerita pahlawan lain-lain dari seluruh dunia. Lion Singa Nemea. Rusa Tanduk Emas. Banteng Kereta. Hydra of Nine Heads. Titik-titik. Cerita dikumpulkan dan dibuat satu karakter. Karakter ini segera dibentuk menjadi senjata cerita. Itu diciptakan untuk melawan raksasa, menggunakan jiwa manusia sebagai kekuatan. Senjata yang membawa ketakutan akan pembantaian ke banyak medan perang di Starstream. Prajurit raksasa Herakles. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, terkejut. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, membenci kekejaman Olympus. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, memiliki ekspresi dingin. Rasi Bintang, Juru Bicara Keadilan dan Kebijaksanaan, memiliki mata yang bergetar. Banyak rasi bintang yang terkejut dengan identitas Herakles. Mungkin sebagian besar rasi bintang tidak mengetahui cerita ini. Itu alami. Itu adalah kebenaran yang hanya aku, yang membaca Ways of Survival, dan beberapa dari 12 dewa yang membuat Herakles tahu. Banyak rasi bintang telah memasuki saluran tanda pagar Bay 9158. Rasi bintang di saluran itu tiba-tiba meningkat dan Bio menjerit menangis. Sejumlah besar rasi bintang mempertanyakan identitas Gigantomachia. Tahap yang saya inginkan akhirnya akan selesai. Identitas mistis Herakles terguncang. Identitas Herakles telah mempengaruhi reproduksi transformasi panggung. Saya menatap Herakles. Skill eksklusif, pemahaman membaca, diaktifkan. Anda telah belajar tentang komposisi cerita orang lain karena efek atribut. Dia adalah dewa perang yang lahir hanya untuk perang. Memegang ketakutan di tangan kanan dan kecemasan di tangan kiri. Dia meninggalkan perselisihan setiap kali dia berjalan melalui perkelahian di depannya. Kisah-kisah tentang rasi bintang mengalir melalui prajurit raksasa Herakles. Itu bukan cerita Herakles. Herakles adalah seorang prajurit raksasa. Jika demikian, ada seseorang yang menungganginya dan saya tahu siapa orang itu. Saya berteriak dengan suara saya yang sebenarnya. Dewa perang yang kejam, apakah Anda seorang pengecut yang bertarung di belakang seorang prajurit raksasa? Badai angin besar bertiup di sekitar tubuh Herakles. Para pahlawan dan rasi bintang yang bertarung dengan darah di sekitarnya didorong mundur puluhan meter. Saya akan terbang ke Cakrawala jika saya tidak menggunakan Way of the Wind melalui bookmark. Ares membuka mulutnya. Di masa lalu, banyak orang yang mengucapkan kata-kata buruk kepada Olympus tidak memiliki nasib baik. Oedipus dan Prometheus juga, tidak ada yang pengecualian. Berbeda dengan ledakan sengit, suara Ares yang sebenarnya tiba-tiba tenang. Kamu telah berbicara lebih banyak kata daripada orang yang pernah kulihat. Itu terjadi saat Herakles mengacungkan kepalaku. 10 menit telah berlalu. Pluto muncul di langit dan memblokir tinju Herakles. Aku benar-benar terbang di udara dan memasuki kokpit Pluto. The Giant Soldier Pluto telah mengkonfirmasi asrama kamu. The Giant Soldier Pluto telah mengkonfirmasi konstelasi Master. Ceritamu akan berasimilasi dengan Giant Soldier Pluto. Saya dipeluk dengan nyaman oleh tubuh prajurit raksasa itu. Rasanya seperti otot-otot lembut membungkus tubuh saya dan saya bisa melihat visi prajurit raksasa. Kekuatan senjata cerita menyelimuti seluruh tubuhku. Ini adalah salah satu senjata cerita terkuat dari Ways of Survival, Giant Soldier Pluto. Kurung siku buka. Aku merasa ada parasit di perutku. Saat Kim Namun membuat keributan, Han Suyong berbicara melalui Midday Trees. Hei, bisakah kamu melakukannya? Ini adalah Herakles prajurit raksasa. Anda hanya memiliki Kim Namun. Peringkat prajurit raksasa ditentukan oleh kualitas, jiwa, yang digunakan sebagai bahan prajurit raksasa. Selain itu, jiwa yang digunakan untuk Pluto asli bukanlah Kim Namun. Dengan kata lain, Pluto saat ini jauh lebih lemah daripada Pluto yang asli. Kim Namun cukup bagus. Situasinya benar-benar berbeda dari ketika Anda menghancurkan pabrik di dunia iblis. Apakah kamu pikir aku tidak tahu itu? Dia bisa melakukannya. Kamu serius? Mungkin awalnya tidak mungkin tapi, aku belajar sesuatu darimu. Dari saya. Saya bergegas menuju Herakles. Herakles memperbesar volume tubuhnya agar sesuai dengan Pluto dan juga menuju terhadap saya. 4 tangan bertabrakan dan tekanan angin yang kencang menciptakan pusaran air di laut. Ares terkejut ketika Pluto menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan Herakles. Seorang prajurit raksasa, di mana Anda mendapatkannya? Aku skemet dari seseorang, sama sepertimu. Dari mulai seleksi Raja Iblis hingga babak 1863. Saya telah mempersiapkan diri untuk Gigantomachia. Itu adalah kesempatan bagi nebula baru untuk membangun posisi yang solid dan kesempatan untuk memperingatkan nebula besar dengan tepat. Kim Dokja membaca dan membaca Ways of Survival. Saya mengubah novel asli dan masa depan menjadi tidak pasti. Namun, tidak mungkin bagiku untuk menggunakan plagiarisme antisipasi seperti Han Suyong pada putaran ke-1863. Itu mungkin bagi penulis seperti Han Suyong untuk menciptakan kemungkinan perkembangan masa depan.
Bagi saya, babak 1863 Han Suyong menyatakan. Apa yang kau bicarakan? Anda seorang pembaca. Pembaca, seseorang yang membaca dan menghargai kata-kata penulis. Autor, bukankah menurutmu penelitian ke-12 dewa agak kurang? Ares lebih kejam dan memandang rendah manusia lebih dari yang digambarkan. Selain itu, probabilitas bahwa 12 dewa dapat menggunakan secara individual. Saya adalah orang yang membuat cerita bersama dengan penulis. Tinju Herakles menghantam kepala Pluto dan tinju Pluto menghantam dada Herakles. Dalam huru-hara berikutnya, perasaan yang saya rasakan saat membaca cara hidup mengalir melalui saya. Saya pikir rasi bintang yang turun ke sub-skenario terlalu buruk. Saya bukan seorang penulis. Saya tidak bisa melakukannya seperti Han Suyong. Namun, lebih dari orang lain, saya menyadari celah dalam karya aslinya. Mungkin bahkan lebih dari penulis yang menulis novel. Permainan berakhir di sini. Momentum di sekitar tubuh Herakles berubah. Kekuatan yang menghancurkan kepala singa terkonsentrasi pada kedua lengan prajurit raksasa dan peninggalan bintang Herakles. Klub Herakles dipanggil. Saya juga telah bersiap untuk hari ketika saya akan menghadapinya. Kisah raksasa, Demon World Spring, telah dimulai. Status, Raja Iblis dilepaskan. Kekuatan Raja Iblis bercampur dengan elektrifikasi. Selain itu, kisah raksasa perusahaan Kim Dokja ditempatkan. Saya meledak semua cerita yang saya sembunyikan. Cerita yang saya rilis diperkuat ke tingkat yang sangat besar karena efek buff Pluto. Ares sangat heran. Itu wajar untuk terkejut. Bahkan, saya terlalu berlebihan. Status saya masih kurang untuk menghadapi salah satu dari 12 dewa tetapi setelah pergi ke skenario ke-95, saya tidak dapat dibandingkan dengan inkarnasi atau rasi bintang dari kelas yang sama. Paling tidak, saya melampaui batas skenario ke-60. Status Anda melampaui batas skenario ini. Sejak skenario ke-60, probabilitas badai yang terjadi tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Jika saya melakukan kesalahan, saya mungkin menderita bencana di mana tubuh inkarnasi saya dihancurkan. Aku menahan percikan api dengan gigi terkatup. Nebula Olympus telah menggunakan probabilitas ekstra terlalu banyak pada saya. Oleh karena itu, probabilitas yang memungkinkan untuk skenario skala besar seperti Gigantomachia ini hampir hilang. Memang, status Ares tidak naik di atas level tertentu. Bodoh. Jika kamu melakukan itu, kamu akan mati. Aku mungkin mati. Aku melihat ke arah Ares dan menyatakan, tapi kamu akan mati dulu. Aku melihat ke bawah ke tangan kanan Pluto yang kosong. Kekuatan prajurit raksasa begitu tinggi sehingga senjata biasa tidak bisa menahan goncangan. Paling tidak, saya membutuhkan senjata yang sebanding dengan kelelawar Herakles. Sebenarnya, saya punya senjata seperti itu. Itu adalah senjata yang telah saya tabung sejak lama, hanya untuk saat ini. Ayo, pedang baja. TL, Rainbow Turtle.